Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah sehat semua. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa mengikuti pembelajaran online pada hari ini atau pembelajaran daring. Kemudian juga mudah-mudahan kita semua terhindar dari COVID-19. Karena kita pada saat ini masih dalam kondisi darurat COVID-19, maka Bapak meminta untuk kalian memenuhi protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Bila kita berkumpul dengan teman-teman di luar sana, di luar rumah, atau mungkin ketika kita datang ke sekolah, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Kemudian juga kita biasakan pula kita rajin cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19. Nah, anak-anak semuanya, anak-anakku, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan dengan doa apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi kebaikan bagi kita, baik dunia maupun akhirat nanti. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Anak-anak, untuk hari ini tidak lupa kita ucapkan alhamdulillah ya. Kemudian saya ingatkan pula untuk pertemuan kemarin kalian sudah mempelajari mengenai dinamika penduduk benua Asia. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan dinamika penduduk benua lainnya, yaitu kita awali dengan benua Amerika. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yaitu KD-nya atau penindasannya itu menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Nah, kita lebih spesifik, hari ini kita hanya akan membahas mengenai dinamika penduduk Amerika. Dan untuk keterampilannya, saya berharap kalian mampu berdiskusi dan mempresentasikan dalam bentuk tulisan tangan. Dan nanti silakan untuk kalian ringkas materi ini dengan soal-soal yang akan saya sampaikan nanti secara online pula nanti untuk kegiatannya apa. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran yang tercapai. Melalui problem based learning, diharapkan peserta didik dapat menganalisa dinamika atau perubahan jumlah, perubahan distribusi, dan komposisi penduduk Amerika dengan teliti. Nah, yang pertama, perubahan yang kita awali adalah komposisi penduduk. Apa itu komposisi penduduk? Di mana komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan adalah usia, jenis kelamin, angkatan kerja, dan rasio ketergantungan. Untuk Amerika, dalam pembagian komposisi ini, yang kita awali, yang pertama adalah komposisi penduduk menurut usia. Komposisi penduduk menurut usia dibedakan menjadi dua, yaitu usia
produktif dan usia tidak produktif. Nah, untuk usia tidak produktif itu ada dua pembagiannya, yaitu yang belum produktif dan yang sudah tidak produktif. Yang belum produktif adalah anak yang berusia 0 sampai 15 tahun. Itu belum. Di 0 sampai 15. Jadi 1,15. Itu berarti belum. Nah, mungkin di antara anak-anak ada yang saat ini usia masih belum 15 tahun. Nah, kalau sudah 15 tahun ke atas, artinya sudah masuk usia produktif. Yang kedua adalah usia sudah tidak produktif, yaitu apa? Usia 65 tahun ke atas. Nah, itu. Bagaimana komposisi penduduk di Amerika? Komposisi penduduk di Amerika, yang pertama, usia 0 sampai 15 tahun dengan persentase 24%. Sedangkan usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun, 66%. Sedangkan yang usia sudah tidak produktif, 10%. Nah, bagaimana kesimpulannya? Berarti mayoritas penduduk di Amerika memiliki usia produktif. Kalau kita lihat secara piramid, maka benua Amerika memiliki komposisi penduduk muda. Apa itu penduduk muda? Penduduk yang usia mayoritas adalah muda. Karena lebih banyak yang muda. Kenapa? Yang tua hanya 10%. Yang tua apa? 65 tahun ke atas. Lanjut. Yang kedua, komposisi penduduk berdasarkan ras. Negara atau benua Amerika, di mana benua tadi memanjang dari utara sampai selatan, yang merupakan salah satu karakteristik benua Amerika, yaitu memanjang dari utara, yaitu dari Alaska, kutub utara, sampai kutub selatan, yaitu Amerika Selatan, yaitu negara Chili. Itu memiliki 3 ras utama. Ras yang pertama adalah ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid adalah ras dari Eropa. Yang kedua adalah ras Negroid, yaitu dari Afrika. Dan yang ketiga, ras Mongoloid dari Asia. Karena benua Amerika merupakan juga benua yang ditemukan oleh Christopher Columbus, penjelajah dari Eropa, maka komposisi penduduk di Amerika lebih banyak diisi oleh penduduk pendatang dari Eropa. Di mana ras Kaukasoid adalah ras yang paling dominan. Ras dari Eropa tadi itu dominan. Yang kedua adalah ras pendatang. Yang lainnya adalah ras pendatang dari Negro, Afrika, dan dari Mongolia. Kemudian, bagaimana penduduk asli benua Amerika? Nah, penduduk asli benua Amerika ada 2, yaitu suku Indian dan suku Eskimo. Suku Indian sebenarnya adalah pendatang juga. Dari mana? Dari Asia. Yang lebih dari 20.000 tahun yang lalu. Nah, pertanyaan mungkin anak-anak bertanya. Mengapa benua Amerika penduduk aslinya kok suku Indian? Sebutnya Indian. Harusnya kan Indian adalah penduduk asli bangsa atau negara India. Nah, ceritanya ketika Christopher dan Columbus ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat, yang biasanya para penjelajah ketika mau menuju ke India, itu dia menuju ke Afrika, menyeberang atau mengelilingi benua Afrika. Namun tidak. Untuk
Christopher Columbus langsung menjelajah dari menuju ke lautan Samudra Atlantik. Dia menuju ke barat, tapi malah menuju ke timur. Karena dia berpedoman bahwa kalau bumi itu bulat, ketika dia mau menuju ke timur, atau dia mau menuju ke timur, maka dia bergerak ke barat, pasti akan sampai timur. Nah, ketika sampai ke benua Amerika, nah, Christopher Columbus menyebut, ini India. Ngertinya adalah ketika menemukan Amerika adalah sudah ketemu dengan benua India. Maka ketika sampai di situ, disebutkan bahwa, oh itu adalah suku Indian yang berkulit kemerah-merahan. Itu sejarah suku Indian. Nah, suku Indian mayoritas saat ini berada di wilayah pedalaman, pegunungan, Rocky, dan lainnya. Sedangkan penduduk Eskimo, penduduk asli Amerika, berdiam di benua Amerika, yaitu khususnya di daratan Alaska. Salah satu daratan yang terpisah dari benua Amerika atau daratan Amerika Serikat, itu Amerika Serikat itu yang terpisah. Benua Alaska, daratan Alaska. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah suku Indian di Amerika. Kemudian ini penduduk Eskimo di Alaska. Yang ras lainnya silahkan buka kembali tampilan yang kemarin, pelajaran yang kemarin mengenai penduduk di Asia. Bapak sudah jelaskan mengenai ras-ras yang ada di Asia. Ada ras Kaukasoid, ada ras Negroid, ras Mongoloid. Nah, itu ada di Asia kemarin. Silahkan dibuka kembali. Bagaimana kebudayaan di benua Amerika? Benua Amerika memiliki kebudayaan dua, yaitu kebudayaan Amerika Utara dan kebudayaan Amerika Selatan. Amerika Utara lebih cenderung budaya berasal dari Inggris. Sedangkan kebudayaan Amerika Serikat karena dikuasai oleh Spanyol dan Portugis, maka kebudayaan adalah budaya Latin. Maka Amerika Selatan itu kebudayaan adalah Amerika Latin. Sedangkan Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada, berkebudayaan Inggris. Bagaimana ciri kebudayaan Amerika Selatan? Yang kebudayaan atau Amerika Latin, kebudayaan Latin, kebudayaan Spanyol, campuran Spanyol dan Portugis. Yaitu contohnya adalah ada tari samba dari Brasil, juga tari tango dari Argentina dan Uruguay, serta tari cumbia dari Kolombia. Kita lanjutkan bahasa. Nah, Amerika itu saya jelaskan tadi, di mana bahasa utamanya adalah bahasa Inggris untuk yang Amerika Utara, sedangkan Amerika Selatan bahasanya Portugis dan Spanyol. Kenapa? Karena Amerika Utara zaman dulu sebelum Amerika Serikat itu merdeka, Amerika Serikat adalah atau benua Amerika Utara merupakan tempat pelarian orang-orang Inggris, yaitu kaum proletar. Di mana kaum proletar di Inggris pada waktu itu ditekan oleh kaum borjuis atau kaum kapitalis, bangsawan, dan akhirnya karena tidak tahan dengan tekanan kaum bangsawan, maka rakyat kecil yang ada di Inggris melarikan diri ke Amerika Utara yang sudah ditemukan oleh Christopher dan Columbus. Nah, sedangkan yang
Amerika Selatan dikuasai oleh bangsa Portugis dan Spanyol, sehingga bahasa utama di Amerika Selatan adalah bahasa Latin, yaitu campuran antara Portugis dan Spanyol. Nah, itu terdapat pula untuk bahasa yang lainnya seperti bahasa Aymara di Bolivia, bahasa Wayu di Venezuela dan Kolombia, serta bahasa-bahasa lainnya. Kita akan bahas di lain waktu. Bagaimana dengan agama yang ada di benua Amerika? Di Amerika, agama mayoritas di sana adalah agama Kristen. Namun juga ada agama Yahudi, agama Islam, agama Katolik Roma, ada Katolik atau Kristen Protestan, Hindu, animisme, samanisme, dan ateis. Animisme anak-anak sudah paham, yaitu ajaran yang tentang kepercayaan tentang roh nenek moyang. Nah, kalau apa? Samanisme itu apa? Di benua Amerika ada ajaran samanisme. Itu ajaran yang berdasarkan keyakinan bahwa roh yang ada di sekeliling manusia dapat menyusup dalam tubuh seseorang, yaitu seorang saman. Siapa itu saman? Dukun kalau di sini, atau tukang sihir. Jadi kepercayaan bahwa seseorang tadi yang dukun atau tukang sihir tadi dirasuki oleh roh nenek moyang sehingga bisa bercerita tentang suatu hal yang tidak diketahui pada saat ini. Nah, itu samanisme. Dukun saman. Kalau ateis, orang-orang yang tidak menganut agama. Kita lanjut. Bagaimana pertumbuhan penduduk di Amerika? Pertumbuhan penduduk di Amerika Serikat itu tergolong rendah, yaitu hanya 0,9% per tahun. Data ini dengan contoh yaitu pada tahun 2005 angka pertumbuhan penduduknya atau jumlah penduduknya 888 juta jiwa. Tahun 2015 987 juta jiwa. Sehingga dikatakan laju pertumbuhan penduduknya adalah rendah karena 0,9% per tahun. Jadi hanya 1 digit. Bagaimana dengan kualitas penduduk di negara benua Amerika? Nah, kualitas penduduk di benua Amerika juga bervariasi. Ada yang menjadi negara maju, ada yang negara berkembang, atau mungkin ada yang negara yang rendah atau masih terbelakang. Nah, untuk negara maju yaitu ditandai dengan pendapatan negara tersebut tinggi. Nah, mana negara-negara yang berpendapatan tinggi? Nah, negara-negara yang berpendapatan tinggi itu antara lain adalah Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Chili, Argentina, dan Brasil. Nah, Kanada dan Amerika Serikat adalah negara Amerika Utara. Sedangkan Argentina, Chili, dan Brasil Amerika Selatan. Bagaimana dengan Meksiko? Meksiko secara geologis masuk ke Amerika Selatan, yaitu sebenarnya adalah masuk Amerika Tengah. Perpindahan. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa Meksiko adalah negara Amerika Utara. Itu. Sedangkan yang pendapatan rendah itu adalah dari Nicaragua, Guyana, Bolivia, Honduras, El Salvador, Paraguay, Jamaika, Suriname, Haiti. Nah, ini adalah negara-negara yang ada di Amerika Selatan. Yang HDI rendah adalah Bolivia, Meksiko, dan Paraguay. Mohon maaf ini ya, untuk yang Meksiko ini masuk tinggi atau rendah sebenarnya, mohon maaf ini salah. Meksiko itulah masuk sedang.
Mohon maaf ya. Jadi berarti yang di atas bukan salah itu. Meksiko adalah negara yang pendapatan per kapitanya rendah. Yang sedang. Kita lanjut. Bagaimana perekonomian Amerika? Nah, tadi kita sudah awali dengan pendapatan. Karena pendapatan beraneka ragam, maka di sini perekonomiannya juga untuk benua Amerika. Negara-negara maju perekonomiannya lebih banyak didukung dari sektor jasa dan industri. Sedangkan negara-negara berkembang atau negara terbelakang hanya mengandalkan dari agraris. Nah, karena benua Amerika adalah sebuah benua dari beberapa benua yang ada itu di dunia ini, yang merupakan benua terluas kedua setelah Asia. Di mana salah satu ciri benua Amerika itu memanjang dari kutub utara sampai kutub selatan. Kutub utara yaitu Alaska dan juga wilayah berisi Kanada. Sedangkan selatan sampai kutub selatan yaitu negara Chili, yaitu berdekatan dengan benua Antartika. Jadi memanjang dari Arktik sampai Antartika, itulah ciri khas fisik benua Amerika. Untuk perekonomian di negara benua Amerika Utara kebanyakan berkembang pesat. Contohnya adalah Amerika Serikat. Banyak menghasilkan produk-produk yang menjadi andalan untuk ekspor. Bahkan Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara maju mengekspor barang-barang hasil pertanian. Karena negara-negara di benua Amerika itu ada dua komoditasnya, satu pertanian, yang dua pertambangan. Pertanian itu lebih banyak adalah dari hasil gandum sebagai makanan utama benua Amerika, khususnya Amerika Utara. Kemudian ada gula, kapas, kopi, tembakau, serta karet, dan lain sebagainya. Tapi yang utama adalah gula, kapas, kopi, tembakau, karet, dan gandum. Sedangkan pertambangannya adalah minyak bumi dan gas alam, batu bara, emas, biji-besi, dan logam. Nah, kalau kita sebentar ke Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara yang pengimpor minyak bumi terbesar di dunia. Kenapa? Karena itulah kecerdasan, kelihan dari Amerika. Amerika untuk menggunakan produknya, gas alamnya, minyak buminya nanti setelah dunia habis baru dieksploitasi. Itulah Amerika Serikat. Terima kasih untuk mata pelajaran ini. Pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.